Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 11. Kali ini kita akan bahas high order thinking. Jadi soal berpikir lanjut ya. Esai nomor 13 diambil dari buku Fisika 2 Martin ini. Tetap pada judul dinamika rotasi. Ini adalah pertemuan yang ke-8. Ya, ini gambar soalnya. Jadi ini diambil dari nomor 13 ya. Kalau Anda buka di sini ada nomor 13 ya, soal seperti ini. Ya. Dan soal ini sudah tidak bisa Anda menggunakan tips, rumus-rumus tips karena berbeda ya. Ini M2 ini ada pada jari-jari R1, sementara M1 ada pada jari-jari R2. Sekarang kita akan cerita A tangensial ya. Ini pusat masanya kan. Ini kan pusat masanya sebetulnya kan ditaruh di tempat yang diam ya, terhadap tanah. Jadi pusat massa diam terhadap tanah. Artinya apa? A pusat massa terhadap tanah sama dengan 0. Nah, kalau alfanya begini, di sini itu kan sebetulnya ada percepatan partikel ya. Percepatan partikel M terhadap tanah. Ya, karena acuan kita tanah kan. Ini percepatan M terhadap tanah. Inilah nanti yang nyambung dengan M1. Ya, inilah yang nyambung dengan M1. Jadi di sini percepatan M terhadap tanah inilah yang sama dengan A1. Ya, jadi sebetulnya yang sama dengan A1 ini, kalau ini turun 1 meter, tali di M ini akan mulur juga 1 meter. Ya, ke bawah. Jadi yang sama dengan percepatan A1 itu adalah A balok M1 ya. A balok M1 terhadap tanah, gitu. Karena acuan kita itu tanah di sini kan. Nah, tanah atau lantai ya. Ini lantai atau tanah. Sama aja kan, karena lantai tidak bergerak terhadap tanah. Ya. Nah, jadi kenapa sekarang AM tanah ini bisa saya misalkan dengan A sentripetal, A tangensial, Anda sudah tahu ya, A tangensial, itu kita tulis A tangensial, itu rumusnya adalah R kali alfa. Ya, kalau alfanya ini, R-nya tentu ini, kalau di titik ini R-nya. Ya, kalau di titik ini R-nya ini. Jadi kalau di titik ini R-nya R2 kan? Gitu. Nah, sekarang ada, jadi yang rumusnya R kali alfa itu A tangensial ya. Bukan AM terhadap tanah, tapi untuk kasus ini kan pusat massanya diam. Pusat massanya diam terhadap tanah. Jadi A pusat massa terhadap tanah sama dengan 0. Nah, A tangensial, saya sudah bilang kemarin, itu didefinisikan sebagai A titik tangensialnya M. Tapi bukan terhadap tanah, tapi terhadap pusat massa. Jadi sebetulnya ini yang rumusnya sama dengan R kali alfa. Ya. Jadi pemahaman ini yang Anda harus tahu, bahwa A tangensial itu sebetulnya adalah A titik singgung terhadap pusat massa. Nah, sekarang kenapa A tangensial ini bisa sama dengan AM terhadap tanah? Coba Anda lihat sekarang. Di sini ada tanah kan? Maka AM terhadap pusat massa ini bisa saya tulis AM terhadap tanah, ya, rumus percepatan relatif ya. Jadi AM terhadap tanah ditambah A tanah terhadap pusat massa. Itu sama dengan R alfa, ya kan? Jadi ini tuh sama dengan ini. Nah, AM terhadap tanah itulah ini. Inilah AM terhadap tanah. Ini yang sama dengan A1, ya toh? Inilah yang sama dengan A1 itu. Ya, inilah yang sama dengan A1. Nah, sekarang A tanah terhadap pusat massa. Kita tidak tahu, yang kita tahu A pusat massa terhadap tanah, tapi 0. Kita balik ya tetap aja 0. A tanah terhadap pusat massa ini kan harusnya dibalik min 0 gitu ya. Kalau A pusat massa terhadap tanah 0, maka A tanah terhadap pusat massa min 0. Tapi min 0 dengan 0 sama aja. Sehingga kalau kita masukkan kan ini tambah 0. Jadi asalnya itu seperti ini sebetulnya. R-nya R2 ya. Karena kita pilih yang 2. Nah, dari sinilah akhirnya kita dapat bahwa A1 ini sama dengan R2 kali alfa. Ya, bukan, ini harusnya R1 ya. Sorry, ini R1. Ini R2. Jadi salah di soal tuh. Ya, ini R1, ini R2. Ya, jadi ini R1. Sorry, salah ini. Jadi Anda lihat, akhirnya ini R1 ya. Akhirnya A1 kita dapat R1 kali alfa. Nah, inilah yang dihafalkan kan.
Akhirnya kalau ada soal kayak gini, maka percepatan A1 ini sama dengan R1 kali alfa. Percepatan A2 yang ini, R2 kali alfa. Ya, tapi asalnya sebetulnya dari definisi A tangensial. Ya, A tangensial itu adalah A suatu titik singgung terhadap pusat massa. Ini definisinya ya. Ini yang tidak pernah kita pelajari. Selalu kita hafalkan aja A tangensial R kali alfa. Sehingga kita nggak tahu A tangensial itu apa. Nah, apa yang terjadi kalau titik ini bergerak, pusat massa ini bergerak? Maka ini nggak berlaku. Ya, ini tidak berlaku. Ini tidak berlaku. A1 sama dengan R1 kali alfa nggak berlaku. Kalau pusat massanya bergerak. Ya. Itulah yang terjadi kemarin di soal yang kemarin. Ya, di soal yang ada bolanya bergerak gitu ya. Ada A pusat massa. A pusat massanya tidak nol. Oke? Jadi kita akan tetap pakai A1 sama dengan R1 kali alfa ya. Jadi nanti kita lihat, ini ada alfa kan, berputar ke sana, maka di titik ini tentu, ini kan ke bawah, jadi ini pasti A1-nya ke sana. Nah, gitu. Ini, ya. Jadi percepatan ini sebetulnya A tangensial ini kan. Ini akan sama dengan A1. A tangensial di sini akan sama dengan A1. Sementara A tangensial di sini, ya, A tangensial di sini akan sama dengan A2. Ya. Gitu ya. Ini bukan ini A tangensial dari 1 ya. Ini tangensial dari 2, sorry, ini terbalik ya. Ini R1, ini R2. Oke, ini A tangensial 2, ini A tangensial 1. Jadi karena itu kita akan pakai A1 itu akan sama dengan R1 kali alfa. A2 akan sama dengan R2 kali alfa. Kenapa? Karena pusat massanya diam. Ya, karena pusat massanya diam. Jadi kita dapat rumus itu ya. Itu yang penting ya. Oke. Sekarang kita gambar gaya-gaya yang bekerja dulu. Ini M1 ini. Tentu ada gaya berat. M1G. Ini M2. Ada gaya berat juga. M2G. Dan kalau Anda lihat M1 lebih besar ya. 2 kilo. Ya. Yang ini bukan 8 ya, 1,8. Sorry, ini 1,8. Satunya hilang. 1,8 ini. Ya, jadi ini 1,8. Ya, jadi lebih kecil. Jadi kalau Anda lihat M1 itu 2 kilo. Lebih besar dari M2 1,8 kilo. Nah, Anda sudah tahu kalau dua benda ditimbang gini ini lebih berat, maka ini akan turun. Makanya ini turun ya. Di soal kan ini gambar turun. Ini naik. Ini dikasih nama A1, ini dikasih nama A2. Oke. Kemudian di sini ada tali. Di sini ada tegangan tali, kita sebut T1. Di sini ini A tangensialnya tadi ya. Ini gayanya ini. Nah, ini. Di sini ada T1. Ya, gaya tangensialnya si T1. Ya. Jadi sorry, ini A tangensial 2 di sini. Ini kan berputar ke sana, iya, makanya A tangensial 2 ke sana. Ngikutin putaran ini. Kalau putarnya begini kan, di sini A tangensialnya ke bawah, di sini A tangensialnya ke atas. Kemudian di sini nyebrang ya. Maka ini nggak boleh tegangannya T1, harus T2. Oke, sudah ya. Gaya tegangan tali, gaya normal nggak ada, gaya gesek nggak ada. Oke. Sudah, sekarang kita mulai ditinjau ya. Jadi perhatikan, A1 sudah R1 kali alfa ya. Jadi di sini kita tahu bahwa alfa itu akan sama dengan A1 per R1. Alfa juga akan sama dengan A2 per R2 ya. Jadi alfanya sama, karena ini gerak rotasi ya. Jadi alfa di sini dengan alfa di sini sama. Tapi A-nya beda, tergantung pada R. Ini. Jadi kalau kita nanti masukkan, nanti alfa ini nilainya sama dengan A1 per R1-nya. 0,5 ya. Jadi kita jadikan meter ini ya. Jadi nanti di sini aja, sorry ya. R1 50 cm. Kita jadikan meter. 0,5 meter. R2 20 cm. Kita jadikan meter 0,2 meter. Karena semua sistem internasional. Kilogram ini kilogram meter kuadrat. Oke? Jadi R1 0,5. Nah, seperti ini. Jadi A1 per R1 0,5.
Ini alfa sama dengan A2 per 0,2. Nah, begini ya. Sehingga nanti A1 bisa kita nyatakan dalam alfa, A2 juga bisa kita nyatakan dalam alfa. Sehingga variabelnya jadi cuma satu, cuma alfa saja. Ya, jadi A1, A2 bisa jadi satu variabel. Jadi ini kita bisa nyatakan A1 itu 0,5 alfa. Variabelnya cuma satu kan? A2 0,2 alfa. Nah, jadi variabelnya bukan A1 dan A2, cuma alfa. Oke, itu yang penting ya. Itu yang pertama. Nah, sekarang kita tinjau sistem yang pertama dulu ini ya. Ini dulu kita tinjau. Nah, ya. Tinjau M1. Ingat dia arah ke bawah, bergerak ke bawah, jadi arah ke bawah positif. Gayanya cuma ada dua ya. 1M1G plus T1 min. Jadi plus atau langsung aja ya kita masukkan ya. Biar nggak nulis-nulis dua kali. M1 itu 2. Ya, G itu 10. Jadi ini 20. M2 1,8 kali 10 18. Jadi langsung aja kita. Ya. Jadi ini 20 plus 20 kurang T1 sama dengan M1 kali A1. Hukum Newton ini. Sigma F pada 1 sama dengan M1 kali A1. Nah, hukum Newton ya. Untuk translasi. Karena dia geraknya benda ini hanya translasi. Oke, A1-nya kita rubah menjadi 0,5 alfa. M1-nya kita masukkan ya. M1-nya 2 kilo. Ya, jadi ini 20 kurang T1 sama dengan M1 kali A1 ya. M1-nya 2. A1-nya 0,5 alfa. Jadi dari sini kita dapat 20 kurang T1 sama dengan alfa. Nah, sebut ini persamaan pertama. Ya, kalau Anda lihat variabelnya ada dua kan? Ada T1, ada alfa. Ada T1, ada alfa. Dua variabel. Persamaan cuma satu. Nggak mungkin selesai kan? Ya, persamaan cuma satu, variabelnya dua. Nggak mungkin. Sekarang kita tinjau lagi yang ini. Nah, perhatikan ini arah ke bawah positif, ini ke arah ke atas plus, biar A2-nya langsung. Kalau Anda boleh aja ambil arah ke bawah, tapi kan nanti A2-nya jadi min. Ya, nggak enak, lebih baik arah ke atas dia plus. Oke, sekarang tinjau M2. Translasi. Ya, ini translasi. Sehingga hukum Newtonnya juga hukum Newton translasi. Sigma F pada 2 akan sama dengan M2 kali A2. Tapi untuk ini arah ke atas plus. Ada dua gaya juga, T2 plus 18 min. Jadi plus T2 dikurangi 18 sama dengan M2. M2 1,8. 1,8 A2 0,2 alfa. Seperti ini. Nah, dari sini kita dapat T2 dikurangi 18. Ya, kalau ini kita hitung, kita dapat 0,36 alfa. Ya, ini persamaan yang kedua. Nah, kalau alfa sudah tadi, ini alfa sudah ya. Alfa sudah. Tapi T2 ada lagi, ya. Jadi berarti tambah lagi T2. Berarti 3 variabel. Ya, tadi 2 tambah 1. 3 variabel, 2 persamaan, masih kurang 1 persamaan lagi, ya. Tetap aja kurang 1 persamaan lagi. Nah, 1 persamaannya meninjau ini sekarang, ya, tinjau katrol. Sekarang tinjau katrol. Katrol ingat hanya rotasi saja. Ya, ini tidak turun dia. Katrol tetap. Tinjau katrol yang hanya berotasi saja ya. Berotasi saja, dan Anda sudah tahu kalau rotasi itu pasti sigma torsi terhadap poros. Porosnya ini tentu ya. Ini pusat massa ya, O lah, ya. O itu pusat massa kan, sama dengan momen inersia O kali alfa. Itu rumusnya, hukum 2 Newton ya. Terus gaya apa yang mutar? Ada 2 ini kan, satu T1, satu lagi T2. Nah, gitu ya. Tapi ingat, dia berputar alfanya ke sana. Sudah dibilang, jadi alfa ke sana. Karena ini turun kan, ini turun, ini yang nyeret turun. Alfanya ke sana. Jadi arah begini plus.
kita ikuti. Apa ini? Arah berlawanan jarum jam. Jadi arah berlawanan jarum jam positif sesuai dengan alfa. Ya, ini sesuai dengan arah alfa. Oke. Nah, sekarang Anda lihat ini T1 lengan momennya ini kan? Lengan momennya yang ini. Ya, lengan momennya yang ini kan dari poros tarik tegak lurus ini lengan momennya. Nah, R1. Jadi T1 kali R1. Kalau Anda lihat ujungnya di sini nih. Ujungnya di sini, porosnya di sana. Jadi muternya begini kan? Nah, searah jarum jam plus. Tapi kalau yang ini nanti T2, lengan momennya R2. Dia akan berputar ke sana. Nah, searah jarum jam, min. Jadi torsi dari T1 plus, torsi dari T2 min. Ya, jadi T1 plus, T1 kali R1, lengan momennya R1, ini min. T2, lengan momennya R2. Ya, lengan momennya R2. Kita sudah belajar itu. Momen inersia diketahui, kalau Anda lihat 1,7 alfa. Nah, sekarang kita masukkan R1 dan R2. R1 0,5, jadi ini 0,5 T1 kurang 0,2 T2. Dia akan sama dengan 1,7 alfa. Inilah persamaan yang ketiga. Kalau Anda lihat T1 sudah, tadi di sini. T2 sudah di atas, alfa juga sudah di sini. Ya, sudah sesuai. Ya, 3 persamaan, 3 variabel. Jadi secara fisika selesai. Ya, tinggallah matematikanya kan. Ya, substitusi eliminasi aja ya. Oke, sekarang kita daftar lagi. Persamaannya kita daftar lagi biar enak ya. Persamaan 1 itu ini. 20. Ya, jadi persamaan 1 itu 20 kurang T1 sama dengan alfa. Persamaan 2, T2 dikurang 18 sama dengan 0,36 alfa. Persamaan yang ketiga, 0,5 T1 dikurang 0,2 T2 sama dengan 1,7 alfa. Nah, ini ya. Yang ingin kita hitung adalah alfa. Ya, perhatikan yang ingin kita hitung alfa. Kenapa? Karena kalau Anda lihat pertanyaannya adalah kecepatan benda M2. Ya. Jadi kecepatan benda M2 ini bisa kita dapat kalau A2-nya ketemu. Ya, di sini A1 nggak ada masalah ya. A2 dulu. Nanti A1 juga bisa kita hitung, ya. Dengan menggunakan persamaan ini kan. Nah, ini. Ya, A1 0,5 alfa, A2 0,2 alfa. Jadi kalau alfanya ketemu, A2 ketemu, alfanya ketemu, A1 ketemu. Oke, kita cari dulu alfa. Nah, kita pakai persamaan ini aja. Ini tetap. Jadi T1-nya kita substitusi dari sini. T2-nya kita substitusi dari sini. Nah, jadi nyatakan dulu T1 berapa alfa dari sini. Ya kalau Anda lihat kan ini pindah ke sana. Jadi T1 akan sama dengan 20 kurang alfa. Ya, T1 pindah ke sana, ini pindah ke sini. Oke? Ya, jadi ini 0,5 kali T1 jadi 0,5 kali 20 kurang alfa. Kurang 0,2. T2 didapat dari sini. T2 itu akan sama dengan ini pindah ke sana. 18 tambah 0,36 alfa. Jadi T2-nya diganti 18 tambah 0,36 alfa. Sama dengan 1,7 alfa. Ya. Kita kalikan sekarang 0,5 kali 2 10. 0,5 alfa. 0,2 dikalikan ini 3,6. 0,2 kalikan ini min 0,072 alfa. Ya, sama dengan 1,7 alfa. Alfanya kita pindahkan ke sana. Ini kita hitung 6,4. Ini kalau kita pindah ke sana nanti kita dapatlah 2,272 ya. 2,272 alfa. Akhirnya kita dapat alfa 6,4 dibagi 2,272. Kalau boleh pakai kalkulator ya, tinggal dipencet kalkulatornya. Kalau tidak ya pakai hitungan seperti anak SD. Ketemulah 2,82 radian per sekon kuadrat ya, sampai 2 desimal saja. Alfanya udah ketemu, maka kalau alfanya udah ketemu kita bisa ngitung A1 dan A2 ya toh. Kita hitung aja karena A1 juga perlu untuk pertanyaan B nanti.
Ya. Pertanyaan A-nya A2. Tapi kita hitung aja nih ya. A1 sama dengan 0,5 alfa. A1 0,5 alfa. Jadi sama dengan 0,5 kali 2,82. Hasilnya adalah 1,41 meter per sekon kuadrat. A2 sama dengan 0,2 alfa. 0,2 kali 2,82 ya, ketemu 0,564 meter per sekon kuadrat ya. Untuk pertanyaan A kita perlu A2, A2 yang kita perlukan ini ya, untuk pertanyaan A. Oke, kita lihat pertanyaan A. Kecepatan benda M1 ya, jadi perhatikan M1 tadinya di sini. Ya, M1 itu tadinya di sini nih, ya. Percepatannya A1. Ya, oke, dua-duanya perlu. M1 di sini ya. Ini kan talinya ke sana tuh. Kemudian kalau Anda perhatikan, mula-mula ditahan diam, ya ini. Mula-mula ditahan diam dan berada pada ketinggian yang sama 20 cm. Jadi ini M1, ini M2 kan gitu. Kalau Anda perhatikan kan. Ini itu katanya berapa? 20 cm. Nah, ini tuh 20 cm. Jadi kalau kita jadikan meter, 0,2 meter. Ini tuh. Ini juga sama. Ya, kan ini kan ke bawah, kalau ini ke atas. Ini 20 cm juga. 0,2 meter juga. Nah, begitu. Ya. Nah, kita ditanya kecepatan benda M2. Ini kecepatan benda M2. Waktu di sini semuanya diam, ya, 0. Jadi misalnya ini titik ini kita anggap titik B. Misalnya ini titik B, anggap aja titik B ya. Ini juga titik B. Maka V di B itu 0. Karena dia masih diam. Ini akan bergerak ke bawah kan? Nah, sesaat sebelum menumbuk lantai, kan dia perlu waktu. Ya, waktu untuk menumbuk lantai, taruhlah ini C. Jadi dia perlu waktu TBC. Atau T lah, kita sebut T. Perlu waktu kan? Nah, pada waktu yang sama, M2 mungkin ada di sini kan? Untuk waktu yang sama, T. Cuman ini B, ini D. Ya. Nah, waktunya sama. Berapakah kecepatan di D? Kan itu pertanyaannya. Berapa kecepatan di D ini? Ya. Jadi, berapa kecepatan M2? Jadi ini begini kan, ini berangkat, ini berangkat. Pada saat T, M1 ada di C, M2 ada di D. Nah, yang ditanyakan berapa kecepatan di D ini? Ya. Tapi kita perlu waktu, waktunya kita dapat dari sini. Ya, waktunya kita dapat dari sini. Karena ini yang disyaratkan, ini harus menumbuk lantai. Nah, jadi Anda mandangnya seperti itu. Sekarang kita tinjau gerak M1 dari B itu VB-nya 0 ke C, lantai. Ya, yang kita perlukan waktunya ya. Sehingga kita pakai rumus delta S gitu, sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Gerak lurus berubah beraturan ya. GLBB. Nah, delta S-nya ini. Ya, dari B ke C. Gitu, dari B ke C. Jadi 0,2. V0 kecepatan di B. Ya, V0 itu kecepatan di B. Sama dengan 0. Nah, ditambah setengah. Ya, percepatannya A1. Jadi ini A1 ini. A1 udah dihitung tadi sama kita. Berapa A1? Nah ini 1,41. Ya, jadi A-nya A1 ya. A-nya sama dengan A1. T kuadrat. Nah, dapat kita T-nya. Dapat kita waktu dari sini ke sini atau waktu dari B ke D. Dapat tuh. Jadi T kuadratnya sama dengan 0,2 kali 2, 0,4 per 1,41. Kita kalikan 10, ini 4. Ini kalikan 10, ini kalikan 10, 14,1. Maka dari sini kita dapat T-nya akar kan? Jadi 2 per akar 14,1. Nah, kalau Anda boleh pakai kalkulator, Anda bisa hitung ini. Biasanya kan sekarang boleh pakai kalkulator. Ya, kalau untuk soal KSN, ya. Kalau tidak ya didekati saja. Ya. Jadi anggaplah boleh pakai kalkulator. Jadi 2 dibagi akar
14,1 gini ya. Nah, ini sama dengan 0,53. 0,53 sekon. Nah, dapat waktunya. Jadi saya dapat waktu dari M1 sesaat sebelum menumbuk lantai. Pada saat itu B sudah bergerak ke D. Kan dia bergerak ke atas. Dia kan bergerak ke atas nih. B bergerak ke D. Gitu. Tapi yang ditanya VD-nya. Jadi sekarang kita tinjau gerak dari B ke D ya. Gerak dari B ke D. M2 ya. Gerak M2 dari B ke D. Jadi kita tinjau gerak M2 dari B ke D. Tapi yang ingin ditanya V. Jadi rumusnya pakai V sama dengan V0 plus AT. Ya. V-nya tentu VD ini. Ya, ini yang ditanyakan. V-nya D. V0 ini VB. V0 ini V di B. Masih diam waktu itu kan 0. Ini 0. Ditambah A-nya akan sama dengan A2. Karena yang kita tinjau M2 kan. A-nya A2. A2 tadi kita udah dapat berapa? 0,564. 0,564. Nah, waktunya barusan kita hitung tuh. 0,53. Ya, waktunya. Dari sini ke sini 0,53, dari sini ke sini 0,53. Inilah kecepatannya. Tinggal dihitung ya. Ya, kalau Anda hitung itu akan ketemu 0,3. 0,3 meter per sekon. Inilah jawabnya. Ya. Jadi kecepatan M2 sesaat M1 menumbuk lantai, ya toh? Itu pertanyaannya kan. Kecepatan benda M2 sesaat sebelum benda M1 menyentuh lantai adalah ini. Ya, ini jawabannya. Ya, itu pertanyaan A. Sekarang pertanyaan B. Tinggi maksimum yang dicapai benda M2. Dianggap benda M2 tidak menubruk katrol. Ya, jadi kan seperti tadi. B itu naik. Tapi apa yang terjadi ketika tiba di sini? Ini kan ada tali. Ketika B tiba di sini, M1 ini sudah nyampe di lantai. Kalau sampai di lantai berarti talinya sudah tidak tegang. Karena dia tidak ada lagi menarik. Maka di sini tegangan tali 0. Sudah tidak ada tegangan tali. Ya, karena dia sudah nyampe lantai, tidak ada tegangan tali. Tapi ini tidak langsung berhenti. Kenapa? Karena di sini masih ada kecepatan. Jadi dia tetap akan bergerak ke atas. Sampai akhirnya dia diam di E. Diam sesaat. Ya toh, maka kita bisa cari VDE. Ya Pak, tinggi DE. DE ini yang akan kita cari. Berapa? Ya. DE dulu kita cari ya. DE dulu kita cari ya. Jadi sekarang kita tinjau gerak M2 dari D ke E. Ya. Dari D ini sudah tidak ada percepatan A2. A2 sudah nggak ada. Jadi dia akan bergerak vertikal ke atas. Jadi ini bergerak ke atas begini aja. Dengan kecepatan awal VD tadi. VD udah ketemu kan? V0-nya VD. Ini kan D. Berapa VD tadi? 0,3. Jadi dia bergerak. Tapi di bawah ini ada gravitasi. Jadi sekarang percepatannya percepatan jatuh bebas. Ya. Jadi dia akan bergerak vertikal ke atas. Dengan percepatan sama dengan min gravitasi. Karena talinya sudah tidak narik lagi ke atas. Ya. Karena ini sudah nyampe di lantai. Jadi talinya kendor sudah. Oke, jadi kita pakai rumus ini, kita bisa dapat rumusnya apa? Pakai rumus ini aja ya, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A delta S. Yang mau kita itu kan delta S. Ya, jadi dari D ke E di sini. Ah, ini E. V di E ini 0. Jadi V ini VE kan? V ini VE. 0. V0-nya ini adalah VD. Yang ini. Ya, 0,30 kuadrat. Nah, dia bergerak ke atas, gravitasi bergerak ke bawah, makanya min kan? Makanya ini plus 2, A-nya min 10 kali delta S. Jadi dari sini kita dapat delta S-nya sama dengan 0,30 kuadrat dibagi 20 meter ya. Dapatlah. Delta S itu ya DE. Delta S itu DE. Ya, dari D ke E. 0,30 kuadrat dibagi 20. Ya, kalau Anda hitung ini adalah 0,0045 meter. Nah, ini
Sekarang kita ditanya tinggi maksimum. Perhatikan yang ditanya tinggi maksimum diukur dari lantai ya, diukur dari lantai. Ya, jadi kalau kita hitung gini ya, tinggi maksimum ya dari M2, H maksimum dari M2, dari lantai ya, ini. Nah, lantai ini tadi C kan, jadi CB, gitu, CB ditambah BD. Ya, CB ditambah BD ditambah DE. Nah, kalau Anda lihat, CB udah diketahui 0,2. BD belum. DE udah kita hitung barusan ini 0,0045. Jadi kita harus cari BD, ya. Kita harus cari BD berapa. Nah, perhatikan BD ini ekuivalen dengan M1. Jadi kalau M1 itu yang ditempuhnya ini ya, BC. Berapa meter? 0,2 meter. Ya. Pada saat itu M2 menempuh BD. Ya. Nah, Anda sudah tahu kalau gerak rotasi itu yang sama theta, sudut ya. Jadi theta 1 sama dengan theta 2. Sudutnya yang sama. Nah, Anda sudah tahu sudut itu adalah delta S per R. Gitu. Jadi kalau ini delta S-nya 0,2, R1-nya berapa? 0,2 kalau nggak salah ya. R1-nya 0,2, ya. R1-nya 0,2, gitu ya. Nah, delta S2-nya kita tak cari. Delta S2-nya inilah BD. Ya, karena waktunya sama kan? Ini dari B ke C, ini dari B ke D. Waktunya sama. Tapi jarak ini beda, karena dibedakan oleh jari-jari. Ya, tetanya yang sama. Anda sudah tahu besaran sudutnya yang sama kan? Delta S2 dibagi R2, R2-nya 0,5. Sehingga, ini terbalik ya. Delta S-nya 0,5, R1-nya 0,5, ini 0,2. Ya, terbalik. Nih, di sini lihat nih. R1-nya 0,5, itulah kalau nggak lihat data kan. R2-nya 0,2. Jadi dari sini kita dapat delta S2. Kali silang kan. 0,2 kali 0,2 dibagi 0,5. Nah, ini kalau Anda hitung adalah 0,08 meter. Ini. Nah, delta S2 itulah BD. Ya, jadi Anda lihat BD ya. Jadi Anda perhatikan. Kalau ini dari B ke C, ini dari B ke D. Nah, ini ada hubungannya ini. Ini delta S1, ini delta S2. Ya, dia hubungkan dari sudut. Besaran sudutnya yang sama. Sudut itu adalah delta S per R. Sudut itu delta S per R. Gitu. Kalau alfa A per R kan, gitu. Kalau omega V per R kan gitu. Berarti kalau delta S, delta theta, berarti delta S per R. Kan gitu. Ya, theta lah, sudut. Oke, ya udah ketemu. Dengan demikian tinggal dimasukkan ke sini. Ya. Jadi H maksimum dari M2 diukur dari lantai ya. Sama dengan, masukkan aja ke sini, BD 0,08 ya. 0,2 tambah 0,08, ini ditambah tadi ini kan. Ini kan belum. Sekarang sudah. Ditambah 0,0045. Nah, tinggal disamakan. Kalau Anda hitung ini jawabannya adalah 0,2845 meter. Nah, kalau Anda mau jadikan sentimeter, karena diketahuinya kan mula-mula 20 cm katanya kan. Ini 20 cm. Maka ini 20 cm, naik lagi, terus naik lagi. Gitu. Hasilnya adalah 28,45 cm. Udah. Ya, nanti seperti itu ya. Jadi tinggi maksimum yang dicapai M2 adalah 28,45 cm. Ya, saya harap Anda ngerti ya gimana cara mencari BD ya. Jadi BD itu dicari dari sini. Ya. Karena sama waktunya sama. Dengan hubungan theta. Theta 1 sama dengan theta 2. Theta 1 itu adalah delta S1 per R1, theta 2 delta S2 per R2.
Nah, yang mau kita cari yang delta S2 ini. Ini yang BD. Ini diketahui ini. R1-nya 0,5, R2-nya 0,2. Ya, seperti itu. Sedangkan dari D ke E kita tinjau gerak lurus vertikal ke atas. Ini tadi. Karena dari waktu di D itu talinya sudah tidak tegang, kendor. Berarti tegangan tali sudah tidak narik lagi. Sehingga dia bergerak natural ke atas. Karena dia punya kecepatan. Bergerak ke atas diperlambat oleh gravitasi ke bawah. Ya, diperlambat oleh gravitasi ke bawah. Ya. Sehingga dia rumusnya delta S V0 T tambah setengah T kuadrat. Oh, yang DE tadi, sorry. Ini yang ini ya. Oke. Demikian yang bisa kita bawakan, semoga bisa Anda pahami dengan baik. Dengan demikian dinamika rotasi kita anggap selesai, keseimbangan benda tegar pun kita anggap selesai. Kalau kita masuk berikutnya kita akan cerita energi. Energi kinetik rotasi, energi kinetik translasi, momentum translasi, momentum rotasi. Sehingga soalnya menjadi lebih complicated. Terima kasih Anda sudah mengikuti video pembelajaran kami. Semoga bisa Anda pahami dengan baik. Jika Anda merasa ada manfaatnya, bagi Anda silakan di-subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman untuk belajar bersama. Fokus pada tujuan Anda, belajar mandiri dengan semangat di rumah, Anda pasti sukses. Bersama saya, Martin Kalinan.